Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, dan juga kebahagiaan yang masih Allah titipkan kepada kita, dan juga ketenangan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita semua ini. Dan mudah-mudahan dari seluruh titipan kebaikan tadi kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang hari ini sedang mengekspresikan rasa syukur. Dan kita memahami betul bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, dimanapun kita melakukannya, saat ada orang ataupun tidak, jangankan Allah, jangankan malaikat yang mencatat, bumi saja akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah. Kita menganggap bahwa bumi ini benda mati, betul, karena memang itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi ternyata Allah menyampaikan melalui lisan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika di hadapan para sahabat, Ibu. Nabi membacakan penggalan surah dari surah Az-Zalzalah, membacakan ayat dari penggalan surah Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana bumi itu akan bercerita. Dan sahabat faham dengan ini gitu. Jadi mengerti ini artinya, tapi nggak tahu maksudnya. Maka berubah muka sahabat. Kenapa berubah? Karena sampai hari itu para sahabat nggak tahu bahwa bumi itu bisa berbicara. Maka Nabi melihat keanehan dari para sahabat ini. Mukanya sudah mulai pucat pasi karena merasa takut. Ditanya sama Nabi, tahu nggak kalian apa yang akan diceritakan oleh bumi? Nah, sahabat refleks menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW memberikan jawaban, bumi yang kalian pijak itu, kelak dia akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan di atasnya. Jadi bumi saja nanti akan memberikan kesaksian. Jadi kalau kita melakukan kebaikan terus orang nggak ada yang melihat, boleh kecewa nggak? Enggak, karena bumi saja nanti akan bercerita. Karena memang penglihatan orang itu terbatas. Kita melakukan kebaikan dan orang nggak ada yang tahu, ya biarin aja, karena memang pengetahuan orang itu terbatas. Kita melakukan kebaikan nih, orang nggak ada yang dengar kebaikan yang sudah kita lakukan, ya biasa aja. Kenapa? Karena pendengaran orang pun terbatas. Tapi pengetahuan Allah terbatas nggak? Enggak. Jangankan Allah, jangankan malaikat yang mencatat, bumi saja akan bercerita. Nah, termasuk anggota tubuh kita ini, Bunda. Dalam surah yang sangat familiar sekali di telinga kita, dalam surah Yasin, mungkin sebagian di antara kita ada yang biasa membaca surah Yasin setiap malam Jumatnya, atau ada yang membaca surah Al-Waqiah atau Tabarok. Di dalam surah Yasin itu Allah menyampaikan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, kata Allah, pada hari kiamat nih, kami kunci rapat lisan-lisan mereka. Jadi bukan berarti kita nggak bisa ngomong waktu itu. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, lisan kita hanya akan berbicara sesuai dengan yang dia ketahui. Pengennya kita nih Bunda saat ditanya, kamu ngapain aja di dunia? Ya Allah, dulu saya pengajian. Ya Allah, saya suka berbagi takjil. Ya Allah, saya suka bersedekah, saya suka ngaji, saya suka menjalin silaturahmi. Itu pengennya kita. Pengennya kita. Nah, pada hari itu kata Allah, kami kunci rapat lisan-lisan mereka. Maksudnya dikunci dari kebohongan, dari mengada-ada. Dia ngomong aja sesuai dengan apa yang dia ketahui. Wa tukallimuna aydihim, dan kami memperkenankan kepada tangan-tangan mereka untuk berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kami memperkenankan kepada kaki-kaki mereka untuk memberikan kesaksian kepada kami
bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang telah dilakukannya ketika di dunia. Jadi kalau nanti nih saat kita melakukan kebaikan nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang apresiasi, nggak ada yang muji, bahkan nggak ada yang tahu, ya biarin aja. Nanti pas di akhirat nih kedua tangan kita ngomong, ya Allah tangan ini pernah memberikan bantuan ke tetangganya, tapi nggak ada orang yang ngeliat, tapi aku menjadi saksi kebaikan buat dia. Ya Allah kaki ini pernah melangkahkan kaki ke tempat yang baik, tapi orang nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang ngeliat, tapi cukup aku menjadi saksi kebaikan buat orang yang punya ini. Jadi harusnya kita ini bahagia. Punya mata nanti dia akan berbicara, kedua telinga juga akan berbicara di hadapan Allah. Maka untuk tangan ini penting nih kita bahas. Kenapa tangan ini sama halnya dengan lisan? Tulisan dengan bahasa lisan itu sama hitungannya. Kalau misalnya kita memaki orang dengan lisan kita, terus kita memaki orang dengan tulisan kita, sama aja. Sama. Jadi tulisan dan juga ucapan lisan itu sama. Kalau diucapkan yang baik-baik, pahala yang baik. Kalau kita menulis yang baik-baik juga pahala yang baik. Nah, hari ini para bunda solihah semuanya, ini dari SMA mana? Oh, SMA sebelah ya, libur ya, pantesan ramai ya, Masya Allah. Kemarin sekolah Ustaz, ya paham saya ya. Masih sekolah ya, masih muda-muda di sini tuh, Masya Allah. Yang depan ini masih 17 18 lah ya, Masya Allah. Agak belakang biasanya agak-agak lebih tinggi 20 tahun ya, ini agak belakang. Para bunda yang solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang Abu Dzar Al-Ghifari dan 4 pesan kehidupan. Kenapa ditulis di situ Abu Dzar Al-Ghifari dulu baru kemudian 4 pesan kehidupan, 4 nasihat kehidupan ini? Karena memang yang mendapatkan pesan ini adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kita sedikit cerita dulu tentang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu nama asli beliau. Beliau punya adik namanya Unais Al-Ghifari. Unais Al-Ghifari. Nah, Al-Ghifari ini artinya bukan pengampunan. Ghifari itu artinya satu tempat yang memang namanya Ghifar. Jadi kalau misalnya ngasih nama, boleh nggak dengan kunyah yang seperti ini? Boleh. Misalnya Bunda Yuli Al-Balikpapani juga boleh. Al-Karangbugisi juga boleh. Al-Gunung Empati juga boleh. Boleh Bu, taruh di belakangnya. Itu boleh. Sama dengan Al-Ghifari. Al-Gunung Malangi. Nah ini agak-agak berat tuh ya. Al-Gunung Malangi. Boleh-boleh aja. Gitu ya. Tapi nggak usah sampai lengkap. Al-Gunung Malangi, Balikpapani, Salatani, Kalimantan Timuri gitu ya. Itu yang nggak usah segitunya juga. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa beliau itu lahirnya di satu tempat itu. Ya Bu ya, bisa dipahami ya. Jadi Al-Ghifari itu jangan diartikan sebagai ampunan. Kadang ada orang nih, udah cakep banget namanya, saya bilang ini namanya depannya beda, akhirnya beda. Maksudnya saya coba lihat namanya Michael Al-Ghifari. Wih keren Bu, ini timur dan barat ini bersatu ya. Jadi namanya Michael Al-Ghifari. Saya bilang Michael saya paham, maksudnya Mikail gitu ya. Tapi ini Al-Ghifari maksudnya apa? Maksudnya dia dapat ampunan terus dari Allah. Nah ini dia nih. Mungkin pemahaman dia Ghifar itu sama dari kata Gofar atau Gofur. Jadi Ghifar itu satu tempat, tempat namanya Ghifar. Maka orang-orang yang lahir di situ belakangnya ada Al-Ghifari. Bisa dipahami di sini ya. Jadi kalau misalnya mau ampunan Al-Ghafar atau Al-Ghafur itu baru ampunan. Jadi kalau ngasih anak mau kasih Al-Ghifari boleh Ustaz, boleh, untuk meneladani sahabat yang satu ini. Namanya Jundub bin Junadah Al-Ghifari sebelum masuk Islam. Beliau itu para bunda yang solihah adalah pimpinan dari para begal awalnya. Pimpinan dari para begal di negeri itu. Jadi kalau ada orang nih mau lewat misalnya mau melakukan perniagaan ke Syam, dia harus melewati tempat yang satu ini. Nah mereka nggak berani macam-macam dengan penduduk yang seperti ini Bu. Kalau sampai ketahuan ada yang macam-macam dengan satu penduduk Ghifar ini, pokoknya urusannya panjang. Nah satu hari datanglah kabar kepada Jundub bin Junadah yang kemudian hari punya gelar Abu Dzar Al-Ghifari ini, datang nih kabar bahwa di Mekah itu ada orang gila, ada orang yang sesat dan menyesatkan. Maka diutuslah Unais,
Pergi ke Mekah, cari tahu betulkah apa yang dikatakan orang-orang itu. Maka pergi adekin sebulan, sebulan perjalanan, sebulan menetap, sebulan baru balik. Beri 3 bulan untuk melakukan misi ini. Sampai ke Mekah, dia terus menginap di Mekah sebulan Bu, kurang lebih untuk cari informasi siapa sih Muhammad ini. Maka datang dari satu pintu ke pintu, ngobrol ke orang-orang, ditanya gini, kenal dengan Muhammad? Kenal. Gimana kepribadiannya? Bagus. Dia nggak pernah bohong, dia jujur, dia sering menyantuni anak-anak yatim, menjalin kekerabatan. Setiap orang yang ditanya tentang kepribadiannya, mereka sepakat bahwa Muhammad itu adalah orang yang baik. Tapi kalau ditanya nih, gimana dengan ajarannya? Oh, pokoknya jangan dekat-dekat karena sihir kamu itu. Coba aja berani dekat, besok kamu juga udah berpaling dari agama sebelumnya. Nah, jadi kalau ditanya tentang kepribadian, udah clear sudah Nabi kita itu memang memiliki pribadi yang mulia, pribadi yang baik. Tapi kalau ditanya tentang ajarannya, orang-orang kan sumpah serapah kala itu. Udah nih, udah dapat informasi yang banyak, balik. Ketemu dengan siapa? Jundub bin Junadah, kakaknya. Apa yang kau dapatkan di Mekah? Ya aku dapatkan yang sesuai dengan aku dengar nih. Yang kau sedang ceritakan itu, yang kau penasaran tentang orang ini, dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang amanah. Dia orang nggak pernah bohong. Dia orang yang suka menjalin silaturahim. Nah terus apa dikatakan orang-orang bahwa dia itu sesat dan menyesatkan? Ternyata masalahnya cuma satu aja Bu. Orang-orang nih, orang-orang kafir Quraisy kala itu yang masih menyembah patungan Bu, ini patung-patung itu, mereka kalau ngajarin anaknya tentang konsep ketuhanan mudah. Nah, mau kemana? Mau pergi berniaga sini loh. Sembah dulu Lata. Yang mana Lata tuh? Yang kiri. Kelihatan patungnya Bu. Kamu kenapa? Sakit. Nah, sini. Minta dulu kesembuhan sama Uzza. Yang mana tuh? Agak sebelah kanan. Jadi ketika mereka memperkenalkan Tuhan-Tuhan mereka nampak. Bisa dipahami Bu ya? Ini loh Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kan 4 patung besar ini Bu ya, yang disembah oleh kafir Quraisy kala itu. Ini loh Lata, ini Uzza, ini Manat, ini Hubal. Jadi anak-anak, oh itu Tuhan kita, kelihatan. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Gimana? Ya nggak kelihatan. Nah inilah yang dimaksudkan oleh orang-orang, dia itu aneh. Masa ngajarin Tuhan-Tuhannya nggak kelihatan? Masa ngajarin tentang konsep kita harus menyembah Allah tapi Allahnya nggak ada? Makanya Nabi kita disebut oleh orang kafir Quraisy kala itu sampai fitnahnya apa? Muhammad menyembah sesuatu yang tidak ada. Oh, penasaran nih Jundub bin Junadah ini. Sudah cukup, sudah segitu aja sudah. Itu sudah cukup ya, kata siapa? Kata Jundub bin Junadah kepada adiknya Unais Al-Ghifari, cukup sudah. Biar aku sendiri yang ke sana. Penasaran ternyata. Bayangin Bu, mantan preman, bukan mantan, masih preman kala itu, datang ke Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya pengen berbantah-bantahan sebagai kepala suku. Coba, namanya kepala suku, pimpinan dari para begal gitu ya, datang ke mana? Datang ke Mekah, datang sendiri. Gak pakai pengawal, datang sendiri. Dilihatin aja sama sahabat Ali bin Abi Thalib. Dilihat dari jauh, ini orang asing. Ditanya, kamu mau kemana? Enggak, aku lihat-lihat aja. Dan ini udah selesai nih tawaf, ya, sahabat Ali udah tawaf dan sebagainya. Besoknya masih kelihatan nih orang. Aku perhatikan kamu bukan orang sini. Karena kan memang sahabat Ali orang situ, orang asli, orang tempatan. Kamu bukan orang sini ya? Iya. Dari mana? Dari Ghifar. Oh, ada apa tujuanmu ke sini? Aku pengen ketemu sama yang disebutkan namanya, yang katanya itu suka menyebarkan hal-hal yang aneh. Siapa? Muhammad. Kalau engkau bisa menjaga sikap, aku akan antar. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau engkau nih mau ketemu dan bisa menjaga sikap, aku antar. Tapi kalau enggak, mohon maaf, nggak bisa. Kata ini, aku bisa menjaga sikap. Datang dia Bu. Bayangin coba, pimpinan preman datang menjumpai Nabi. Itu apa namanya, prajurit Bu, prajurit panglima lah, masuk ketemu dengan Nabi, duduk Bu, nggak pakai ngomong. Nabi menyampaikan salam, diberikan sambutan yang baik, dikasih nasihat dan nunduk, nggak ada istilah enggak gitu, harusnya kan enggak Bu, diem aja duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah Nabi bercerita tentang kebaikan, tentang pentingnya kita menjaga hubungan dan seterusnya. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, coba bayangin, enggak lagi nyebut Muhammad, langsung ya Rasulullah, saksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berislam dia. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, aku tidak akan pernah pulang. Kan pesan Nabi gini, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, kau pulang ke negerimu.
Kalau engkau sudah menjumpai kami ini memperolehi kemenangan, maka balik ke sini. Gabung dengan kami. Petinggi suku digituin. Tertantang. Dia bilang apa? Aku tidak akan pernah keluar dari negeri ini kecuali sudah kuumumkan keislamanku di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ngeri. Dia keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Langsung di depan Ka'bah mengatakan, kaum Quraisy, saksikan Jundub bin Junadah masuk Islam. Digebugin. Oh ya, berani-beraninya, berani-beraninya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Ka'bah yang memang masih ada apa? Patung-patung di sekitarannya, digebukin sampai kemudian ada sahabat yang datang. Kalian tahu siapa yang kalian pukuli itu? Siapa? Nggak ada urusan. Dia Islam, kami gebugin. Dia itu Jundub bin Junadah, kepala suku Gifar. Langsung pada kabur, dengar kayak gitu. Kabur, kenapa kabur? Karena konsekuensinya bisa berat. Kenapa? Dasar kan dia cuma sendiri, bukan masalah sendirinya. Para penyamun, tahu penyamun Bu? Ya perompak ada ya. Kalau perompak kan kapal, ini perampok lah, begal ya, begal. Para begal tuh nggak ada urusan dengan masalah agamanya apa. Karena apa? Karena di zaman Nabi, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang Rasul itu, kedudukan suku itu lebih tinggi dibanding dengan kedudukan agama. Saya ulangi ya, kedudukan suku itu lebih tinggi dibanding dengan kedudukan agama. Kamu mau gak agama apa? Terserah. Tapi kamu dari suku kami. Mereka khawatir orang kafir Quraisy kalau petingginya ini dipukuli seperti ini, dia bonyok, kemudian para pengikutnya mengetahui, mereka bisa datang ke Mekah dengan membawa senjata tajam. Gak ada urusan mau Baitullah, kamu apa, mau perang-perang lah. Itu namanya juga para penyamun. Coba. Nah setelah tahu bahwa ini adalah apa? Ini adalah kepala suku dari negeri Gifar, udah mereka kaburan karena mereka paham betul ini masalah suku, masalah suku. Ini pula gambarannya nih supaya kita bisa lebih paham lagi. Nabi kita Nabi Muhammad itu ketika paman beliau, siapa namanya yang meninggal tapi nggak sempat berislam, Abu Lahab. Betul juga sih Bu ya, Abu Lahab juga pamannya Nabi gitu ya. Abu Thalib. Ketika Abu Thalib itu masih hidup, apa pesan dari Abu Thalib? Berani nyolek Muhammad, perang dengan Bani Hashim. Ngeri. Jadi memang Bani Hashim itu, gitu, ini kan kafir Quraisy itu suku besar, klan besar. Nah di situ tuh ada suku-suku tuh Bu, gitu ya. Nah termasuk di dalamnya ada siapa? Bani Hashim. Dan Bani Hashim itu kedudukannya yang tinggi, kedudukan yang kalau kita istilahkan paling ningrat, paling spesial. Nah itu Bani Hashim. Berani nyolek ponakan saya, perang dengan Bani Hashim. Makanya ketika paman Nabi masih hidup, ada nggak yang berani nampar Nabi? Ada yang berani ketika Nabi depan Ka'bah kemudian dipukuli Nabinya? Nggak ada. Kenapa? Walaupun pamannya ini nggak berani mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak sempat bersyahadat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak ada yang berani nih. Kenapa? Masalahnya suku. Paham ya? Memang Muhammad ini kata Abu Thalib, memang Muhammad berbeda dengan keyakinannya dengan kami. Tapi dia dari suku kami, berani kamu nyolek Muhammad, perang dengan Bani Hashim. Makanya aman aja. Paham ya? Karena kedudukan suku itu lebih tinggi dibanding kedudukan agama kala itu. Nah terus sudah bonyok nih Jundub bin Junadah balik ke Nabi. Ya Rasulullah, aku sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kata Nabi, engkau akan mendapati kemuliaan. Terus kata Nabi apa? Wahai Abu Dzar, sungguh nanti di penghujung kehidupanmu engkau akan mendapati ujian. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Apakah ujian ini berkenaan dengan keimanan yang aku imani wahai Rasul? Iya. Dia bilang apa? Bukan, ya gimana ya? Enggak. Selamat datang wahai bala ujian yang akan menimpaku nanti. Ibu, gini ya, disambut Bu. Ibu kebayang nggak ada malaikat bisikit, Bu besok kena stroke. Selamat datang stroke yang sudah ku nanti dari kemarin. Ngerinya. Nggak ada. Kita kan khawatir terus gimana Dok? Biar saya nggak kena stroke kan gitu Bu ya. Ya dokter ngabarin lah, nggak usah malaikat. Dokter ngabarin Bu, ini kalau nggak dijaga kayaknya stroke Bu. Iya Kak Dok, iya. Apa ya kira-kira biar nggak stroke kan gitu? Ini enggak. Selamat datang stroke yang sudah saya nanti 5 tahun yang lalu. Ngeri. Ya. Jadi Jundub bin Junadah gitu Bu. Selamat datang bala ujian yang akan kuhadapi nanti di masa depan. Ngeri nih. Nah ternyata terbukti. Kan Nabi bilang apa? Wahai Abu Dzar, sepeninggalanku nanti engkau akan menjumpai di penghujung hayatmu ujian yang berkenaan dengan keimananmu. Ya
Dan ucapan Nabi itu kan sudah dapat jaminan Bu ya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah seorang rasul itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali berdasarkan wahyu yang sudah Allah wahyukan kepada Rasul tadi. Jadi Nabi itu kalau ngomong itu bukan sembarang ngomong. Nanti wahai Abu Dzar sepeninggalanku, enggak Bu, ternyata betulan. Nabinya wafat, Abu Dzarnya masih hidup. Dan ternyata Abu Dzar itu salah satu sahabat yang memiliki usia yang panjang. Kan Nabi bilang apa Bu tadi? Wahai Abu Dzar, sepeninggalanku nanti. Nah, berarti ada isyarat bahwa Nabi akan meninggal duluan sebelum Abu Dzar. Paham Bu ya? Ketika Nabi meninggal digantikan Abu Bakar. Masih hidup? Masih. Ikut perang? Ikut. Setelah itu Abu Bakarnya meninggal diganti dengan Umar. Masih hidup nih Abu Dzar. Sampai kapan? Sampai kepemimpinan Utsman bin Affan. Baru kemudian sahabat Abu Dzar itu meninggal di tengah gurun sendirian. Ya Allah. Gitu itu ujian. Memang ujian seperti itu. Dia hidup di kalangan sahabat. Bahkan dibawa ke khalifah siapa? Utsman bin Affan. Dan dia meninggal sendiri di gurun padang pasir. Ya Allah. Itu benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena beliau ini punya kisah yang seheroik itu, seseru itu, maka kita sebutkan di awal supaya kita paham gitu ya. Oh ternyata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu namanya Jundub bin Junadah. Lalu kemudian setelah masuk Islam punya gelar apa? Abu Dzar Al-Ghifari. Nah ini kita bahas pesannya. Di antara pesan-pesan Nabi kepada para sahabat yang harus kita pahami adalah ada kalanya Nabi itu duduk dengan sahabat dan disampaikan pesan-pesan itu kepada orang yang banyak. Ya Bu ya, kayak gini nih, saya memberikan kajian, nah ibu-ibu banyak nih hadir. Terus nanti ceritain ke yang lain gitu ya. Ada juga kalanya ibu mungkin datang ke rumah saya pengen konsultasi. Nah, saya berikan nasihat cuman berdua, berarti spesial ini. Orang mendapatkan tausiah langsung tanpa harus tahu orang lain juga masalah dia. Dengan Nabi itu lebih keren lagi. Nabi ada kalanya ngomong dengan sahabat langsung dengan banyakan seperti ini, dan ada kalanya Nabi hanya memilih beberapa orang. Seperti pesan Nabi kepada sahabat Umar bin Khattab, pesan Nabi kepada sahabat nah ini nih Abu Dzar Al-Ghifari. Berdua aja, ini spesialnya. Maka saya ingin sampaikan bahwa pesan ini sekalipun hanya kepada Abu Dzar, tapi kalau sudah Nabi menyampaikan, disampaikan kepada satu sahabat aja, dan satu sahabat menyampaikan ke yang lain, berarti berlaku buat semuanya. Bisa dipahami Bu ya? Jadi bukan berarti gini nih, Allah kan itu kan buat pesan buat Abu Dzar, bukan buat kita. Enggak, pesan dari Nabi yang disampaikan kepada satu sahabat, disebarkan bahkan sampai ke kita hari ini, maka berlaku juga untuk semuanya. Oke, apa sih pesannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa pernah memberikan pesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu teramat sangat dalam. Nanti kita jelasin. Yang pertama apa? Perbaikilah kapalmu karena lautan itu teramat sangat dalam. Jaddidis safinata fa innal bahru amiq. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu teramat sangat dalam. Ini pentingnya kita mengaji barang itu seperti ini. Kalau Bunda nanti buka buku, buka kitab, buka buku hadis, hanya baca itunya saja artinya, wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena lautan sangat dalam. Terus saya gak punya kapal, apa yang diperbaharui? Motor suami yang ngurus bensinnya, olinya, saya ngurusin apa? Gak masuk nih. Makanya perlu mengaji. Para ulama kemudian menjelaskan, termasuk dalam kitab ini, kitab Nasaihul Ibad, para ulama menjelaskan, termasuk Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perahu itu adalah niatan. Perahu itu apa? Niatan. Dan sedangkan bahar itu atau laut itu artinya ujian. Ujian. Jadi maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya gini, wahai Abu Dzar, perbaharuilah niatanmu dalam melakukan amal, karena ujian amal itu teramat sangat dalam. Ada orang nih Bu, melakukan kebaikan, dia sedekah, dia puasa gitu kan, dia tahajud gitu ya, dia tahajud.
Tapi tenggelam Bu, amal tahajudnya tenggelam, sedekahnya tenggelam, puasanya juga tenggelam. Karena apa? Karena ria. Karena apa? Ria. Dapat pujian bahkan dari orang, ih Masya Allah ya, cakep banget hari-hari puasa, hari-hari sedekah, hari-hari qiyamul lail. Nah, akhirnya tenggelam dengan apa? Dengan pujian-pujiannya gitu ya. Jadi kalau nggak kuat-kuat nih, amalan kita nih niatannya kalau nggak kuat-kuat tenggelam tuh, bisa rusak dengan pujian orang, bisa rusak dengan niatan kita sendiri yang tadinya awalnya ikhlas-ikhlas aja nih, yang awalnya kita sedekah biasa aja tapi karena sudah mulai ada yang muji, semakin apa, semakin pujungan tuh pujungan, pokoknya setiap kali sedekah difoto sama ini, sama kotak infaknya sekali. Alhamdulillah hari ini nggak banyak sih, cuma 5 juta. Itu apa, pujungan, kepujungan Bu, saudaranya rajungan, atau rajungan piting, matanya di depan jalannya ke samping, nah pujungan memang ya, kayak gitu sudah itu, cocok logi namanya Bu ya, nah, cocok-cocokan aja. Para bunda yang solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perbaharui niatan dalam melakukan amal kebaikan itu karena memang ujiannya itu besar. Ada orang, makanya Nabi menyampaikan, jangan terlampau memuji kebaikan seseorang, khawatir dia terkena apa? Terkena angin, dan akhirnya karena pujian kita dia berhenti dari melakukan amal. Misalnya kita lihat ada orang yang sudah mulai berjilbab, kita puji berlebihan, ih Masya Allah ya keren banget, iya Allah sekarang udah berjilbab ya, iya Allah. Bahkan dalamannya sudah gradasi, betul gradasi, merah kuning hijau, wah sebelah matanya hilang ya karena penutup dalaman tuh ya, gitu. Dikomentari gitu ya, pokoknya dipuji-puji, jangan terlalu. Kalaupun kita harus memuji, pujilah seala kadarnya, atau pujilah dia bukan berarti sembarangan, enggak, pujilah dia dengan pujian yang baik tapi tidak berlebihan. Masya Allah ya sudah berhijab, mudah-mudahan Allah kuatkan, mudah-mudahan bisa istiqomah ya Bunda ya, saya sayang banget sama kamu Bun, mudah-mudahan sama-sama kita istiqomah, gitu itu boleh. Tapi kalau hari ini jilbabnya lain lagi modelnya, besok ih Masya Allah, terus aja kayak gitu ya, ujung-ujungnya nggak berjilbab ya, bahkan nggak pakai baju, bahkan jadi gila. Iya, berlebihan kena pujiannya, jangan ya. Itu bisa membuat seseorang itu amalannya jadi menurun, bahkan dia tinggalkan. Biasa aja kalau harus muji, muji dengan pujian yang baik dan tidak berlebihan. Apakah niatan melakukan kebaikan saja? Enggak juga. Niatan meninggalkan keburukan juga sama. Jadi perbaharui niatan kita dalam apa? Dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ada orang ninggalin keburukan tapi nggak dapat pahala, Bu. Saya ulangi ya. Ada orang ninggalin keburukan tapi nggak dapat pahala. Padahal ninggalin keburukan itu harusnya dapat apa, Bu? Pahala, tapi nggak dapat pahala, Bu. Ada nggak? Ada. Karena salah niatnya aja. Bu, ayo Bu, judi slot. Diajakin judi slot, Bu, bayangin ya. Tahu judi slot nggak, Bu? Atau lain lah misalnya suruh ngambil pinjol. Tahu pinjol? Pinjaman online tuh no Bu ya, yang pokoknya kalau sudah telat bayar memang gitu, teror betul gitu kan, sekampung tahu bahwa kita punya pinjolan gitu ya. Nah, digosok-gosok sama temannya nih Bu, pinjol sudah lagi susah kan ekonominya, kemarin aku cari 10 juta nggak pakai agunan, cuma foto KTP sama foto selfie aja. Ayo nah Bu, sudah nah itu loh riba, sudah Bu ayo gaskan aja. Kalau aku nggak malu ya sama keluarga tuh, niatannya udah berubah nih. Tadi awalnya takut riba, ujung-ujungnya apa? Aku tuh ya kalau nggak takut ketahuan sama keluarga, aku ambil juga itu 20 juta katanya. Nah, paham ya? Jadi ada kalanya orang tuh ninggalin keburukan bukan karena Allah gitu, tapi karena malu gitu ya. Paham ya? Misalnya ini Bu, joget dong Bu, joget. Sudah nah, masa wanita muslimah yang rajin pengajian joget? Ayo nabu, nggak ada ngeliat juga kita, cuma ini aja komunitas kita aja joget Bu. Ayo. Kata ibunya apa? Malu nanti kalau ada yang ini, ada yang nyutik. Nah, mulai geser niatannya nih. Yang tadinya dia ingin menjaga kehormatan dirinya, tapi ujungnya apa? Malu gara-gara apa? Ada kamera. Nanti kalau ada yang ngesut terus kemudian viral gimana? Udah lain niatannya. Padahal mau ada kamera mau enggak, kalau memang ibu itu menganggap bahwa itu adalah sebuah keburukan, ya nggak usah dilakukan. Bisa dipahami Bu ya? Nah, Bu, buka sudah Bu, buka aja, buka sudah gitu ya, buka puasa maksudnya siang-siang nih, diajak sama biasa Bu ya, kalau kita punya komunitas yang nggak baik memang lah kayak gitu, diajakin makan sama Bu ya,
ayo sudah nanti siang aku traktir makan. Ya Allah, Ramadan diajak makan siang gratis misalnya kan, makan siang. Mohon maaf. Misalnya diajak, ayo pokoknya nanti agak sore aku kasih makan. Iya, aku yang traktir. Ya Allah, itu Ramadan kan kadang goyang juga nih keimanan ya. Apalagi diajaknya ke tempat-tempat yang memang lagi viral, yang memang terkenal harganya mahal gitu kan. Nah, sudah nah, ini loh Ramadan. Gak apa-apa kan sesekali aja boleh ya kan. Sudah nah. Malu loh sampai kalau sampai orang tahu. Nah, kan? Malu loh kalau sampai orang tahu. Jadi dia meninggalkan keburukan, tapi dia nggak dapat pahala, nggak dapat. Ya memang nggak berdosa juga gitu kan. Memang dia menjaga puasanya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia mengatakan malu nanti kalau orang lihat. Padahal orang nggak lihat, Allah tetap bisa di sini bisa dipahami ya. Seperti itu bukan caranya. Ini yang pertama, perbaharuilah niatanmu dalam beramal itu. Kenapa? Karena ujian dalam beramal itu berat. Ada orang tenggelam dengan puja-puji, ada orang yang tenggelam dengan riaknya, ada orang yang tenggelam dengan ujubnya, ada orang yang yang tenggelam dengan takaburnya setelah melakukan amal kebaikan. Ini pesan Nabi yang pertama, jaga betul ya niatannya dalam beramal. Yang kedua, wa khudhiz zada fa inna safara ba'in. Perbanyaklah bekal. Udah bisa dikasih dalam kurung. Berbekallah dengan bekalan yang sempurna atau perbekalan yang sempurna. Jadi perbanyaklah bekal dalam kurung perbekalan yang sempurna boleh. Fa inna safaru ba'id, karena perjalanan kita itu panjang. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tahu bahwa ada satu pepatah Arab mengatakan, man arafa bu'da safari ista'addah. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Gak usah jauh-jauh Bunda ya, Bunda dari sini mau ke Samarinda. Perlu persiapan nggak? Perlu, apalagi acara rihlah keluarga. Jalan-jalan keluarga, jalan-jalan komunitasnya, jalan-jalan pengajiannya. Ayo Bu, nanti insya Allah minggu depan gitu ya, kita akan sama-sama pengajiannya di pelataran Masjid Islamic Center Samarinda. Ya Allah Bu, Hamin 3 udah rame itu masalah persotoan, masalah nasi bungkusan. Nanti dress code-nya apa? Dress code ya Bu ya, dress code, konsumsi, yang bawa mobil. Pokoknya Hamin 3 udah rame betul. Nah Hamin 1 tambah fiksasi Bu ya. Konsumsi oke, mobil oke, dress code oke. Semuanya udah checklist Ibu ya. Udah di checklist. Pergilah para bunda kemudian sampai ke Samarinda. Udah game-gamean gitu kan, ada game-game tiup balon dan sebagainya, udah selesai nih semuanya, tinggal acara apa? Makan-makan. Tin konsumsi mana? Siap gitu kan, dibawa, gede, taruh pas dibuka ya laundry, salah bawa Bu, ya kan emang sama kuning-kuning juga gitu kan dibawa, pokoknya nggak dicek lagi sampai sana dibuka ya baju kotor. Sebel nggak kira-kira kita? Sebel. Kesel nggak? Kesel juga, lagi lapar, menunda lomba. Nah, sesebel-sebelnya para bunda di Samarinda banyak nggak rumah makan? Banyak. Bunda yakin nggak ketika pergi ke Samarinda terus nggak bawa uang? Nggak mungkin, pasti bawa uang. Dan paling tidak kita selesai masalahnya Bun. Nah masalah kita adalah perjalanan kita tuh bukan hanya sebatas dari Balikpapan ke Samarinda. Kita ini melewati beberapa fase dari kehidupan. Dimulai dari alam arwah. Alam apa? Arwah. Nah ini yang kita aja sampai hari ini kita nggak tahu pernah ada di sini. Ibu tahu atau pernah ngerasa ada di sini? Dalam arwah. Ada, kita pernah tetanggaan di mana ya? Dia ada dalam arwah, nggak ada Bu. Nabi pernah menyampaikan bahwa roh itu seperti jundun min junadah. Jadi seperti halnya para tentara yang berbaris. Jadi ruh itu al-arwah, ruh kita itu seperti para tentara yang berbaris. Kalau dulu di alam arwah itu pernah satu barisan, pernah bertemu. Nanti ketika di dunia itu kayak familiar aja dengan wajah-wajahnya. Pernah nggak Bu ngerasain gini? Pernah ketemu di mana ya? Padahal nggak pernah ketemu juga. Bu, kita pernah ketemu di mana ya Ibu? Saya orang Jawa lah. Sulawesi, kapan ketemunya? Tapi kayak pernah ngelihat sepintas, mirip-mirip gitu kan kayak siapa? Padahal nggak pernah juga ketemu sebelumnya. Nah itu namanya
Hal-hal yang sepintas seperti itu gambarnya Bu. Jadi kita pernah bertemu, itu namanya alam arwah. Nanti bisa Bunda temukan dalam dalam kitabnya Ar-Ruh. Terus kemudian nanti fase berikutnya ditiupkan ke alam rahim. Alam rahim. Walaupun kita nggak pernah ngerasa ada di situ, tapi bukti foto itu ada ya Bu ya, ada yang pernah USG dan kita pernah ditunjukin nih dulu kamu ada di sini dan seterusnya. Udah nih di alam rahim, kemudian fase berikutnya alam dunia. Ulangi, alam arwah, alam rahim, kemudian alam dunia. Nah, setelah di alam dunia ini fase ketiga, betah nggak betah kita di dunia, mau lunas atau belum tuh KPR, Ibu ya. Waktunya masuk ke fase berikutnya, masuk tuh nggak ada urusan. Misalnya ada orang nih udah lunas nih, hari ini pelunasan nih, malaikat ngabarin, Bu, cabut nyawanya. Ya Allah, baru juga lunas KPR. Nanti lah setahun dulu, nah baru juga udah lunas 15 tahun kok, kamu tahu kah? Gitu ya. Ya nggak bisa Bu hari ini, nggak bisa, nah setahun lagi boleh, nggak cabut gitu kan, gitu Bu. Nggak ada istilah nunggu 5 tahun, setahun enggak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya nih, nggak bisa nego, diundur bentar aja nggak bisa, dipercepat juga nggak bisa. Udah datang tepat pada waktunya. Udah nih, kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu alam kubur, di alam barzakh. Suatu ketika, sahabat Utsman bin Affan itu pernah menangis terseduh di atas pemakaman. Nah, ini yang menjadi dalil bahwa menangis di atas pemakaman itu nggak dosa. Saya ulangi, menangis di atas pemakaman itu tidak dosa, tidak menambah azab orang yang ada di alam kubur, tidak menambah beban, enggak. Karena yang dilarang dalam Islam itu adalah niyah. Apa? Niyah. Apa itu niyah? Meratapi. Itu yang nggak boleh. Kalau kita nangis ditinggal oleh orang yang kita cintai, ditinggal oleh ibu, oleh ayah, oleh anak, oleh pasangan hidup misalnya yang kita cintai, nangis nggak? Nangis, boleh nggak? Boleh. Nabi juga menangis gitu kan. Bahkan sahabat Utsman bin Affan juga sampai ke pemakaman masih nangis, deres nangisnya. Jadi pahami Bu ya. Jadi kalau menangis itu boleh, yang nggak boleh itu niat meratapi. Kenapa ayah duluan? Ayah pokoknya nggak boleh duluan. Kebayang nggak sekiranya si mayat itu bangun? Emang Bunda mau duluan? Bunda mau jawab apa? Jujur. Nggak apa-apa, ayah aja nggak apa-apa duluan. Gitu ya. Tadi bilang kenapa nggak boleh duluan? Nggak boleh. Ternyata udah dibangun suami. Itu ada Bu. Saya juga pernah mengantarin yang kayak gitu. Ustaz, ke rumah Ustaz, dampingin ibu. Kenapa? Datang saya. Ya Allah Bu, saya baru datang udah teriak-teriak di dalam tuh. Kenapa ayah duluan? Udah sayang sama ayah. Ya. Bang, masukin aja ke dalam. Ibunya biar tenang. Biar aja semuanya dimandikan dulu gitu kan. Dikafani dulu, udah tenang. Udah tenang di dalam apa? Di dalam kamar, udah tenang ditemenin sama si abang itu. Ya Allah Bu, itu mobil ambulan pakai bunyi. Ya ngamuk lagi lah tantrum. Ayah kenapa duluan ayah? Ya, coba saya ngebayangin sekiranya si ayahnya bangun. Emang Bunda mau duluan? Saya yakin jawaban si Bunda, apa-apa ayah Bunda ikhlas. Ayah aja duluan gitu ya. Itu Bu, saya yakin betul itu ya. Yakin saya Bu ya. Nah para Bunda yang soleh kan itu ada itu di videonya tuh ya. Ada seorang ada apa sosial eksperimen ditanya satu-satu isi istri. Kalau misalnya Tuhan memberikan pilihan engkau dulu atau suami dulu, suami lah duluan, coba. Dan hampir semua ketika wanita ditanya siapa duluan, suami aja duluan. Tapi ketika suami ditanya, kalau sekiranya ditawarin sama Tuhan, kira-kira lakimu dulu, engkau dulu atau istrimu, saya dulu. Paham Bu? Berarti itu yang ngejawab itu memang bebannya berat betul kayaknya ya. Saya yakin Bu. Sekiranya bebannya ringan aja, nggak apa-apa istri saya duluan nggak apa-apa katanya. Ini karena beban dia di rumah lebih berat gitu ya. Mendingan dia aja duluan kayaknya. Itu di luar tapi bukan yang muslim. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bahwa kesedihan ditinggal wafat oleh orang yang dicintai itu adalah fitrah. Itu sudah poinnya sudah. Kesedihan, kemudian bisa nangis, itu memang fitrahnya. Atau kebayang Bu ya, misalnya suami kita meninggal ketawaan kita. Ibu kenapa? Suami saya meninggal tadi. Gimana Bu? Senang aja, happy saya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Bu, ya Allah coba. Ini kata orang, nggak somplak memang ini ya. Bentur memang kepalanya kayaknya kemarin habis jatuh kena aspal ini ya.
Gak mungkin, harusnya ada perasaan sedih gitu ya. Walaupun yang dibuat-buat juga ada ya. Kenapa ibu nangis? Ya, banyak betul hutangnya Ustadz. Banyak. Saya ini bukannya warisin apa ke tanah ke, warisin hutang ya. Nangisnya karena hutangnya. Baik, ya mas kalian dirahmati Allah. Nah, suatu ketika Utsman bin Affan itu nangis di atas pemakaman di kisahnya. Sahabat nanya, ya Amirul Mukminin. Nah, berarti kalau disebut Amirul Mukminin, nah berarti Utsman bin Affan ini sudah menjadi seorang khalifah. Ya Bu ya? Ya berarti setelah siapa? Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Udah jadi khalifah, Bu. Ya. Kata sahabat yang lain nih, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau menangis seperti itu? Sampai segitunya gitu, kenapa? Bukankah sudah datang dari lisan Rasul kita bahwa engkau adalah salah satu orang yang dijamin surga? Coba nanti Bunda silahkan cari nanti hadis 10 sahabat yang dijamin surga. Itu jarang-jarang Nabi menyebutkan nama sahabat itu berurutan. Biasanya gini Bu, kalau menyebutkan ahli surga, sebentar lagi ahli surga datang. Satu orang aja. Atau misalnya Nabi bilang yang melakukan ini adalah ahli surga. Paling 2-3 orang aja. Ini Nabi menyebutkan secara berurutan. Apa itu? Yang pertama Abu Bakrin fil jannah, bahwa nanti Abu Bakar di surga kata Nabi. Wa Umar fil jannah, Umar pun nanti di mana? Di surga. Wa Utsman bin Affan, Utsman bin Affan juga nanti di mana? Di surga. Ya Allah Bu. Nama sahabat Utsman bin Affan itu disebut langsung oleh Nabi bahwa dia akan nanti masuk surga. Udah ada jaminan surga, bayangin. Kata sahabat ini, wahai Amirul Mukminin, kau sudah dapat jaminan surga. Kenapa kau nangisnya sampai segitunya gitu loh? Apa kata Utsman bin Affan? Ini yang harus kita ambil pelajaran dari kisah ini. Sungguh aku pernah mendengar dari Nabi SAW bahwa alam barzakh ini adalah awal permulaan. Kalau di alam barzakh dirasa kuburnya itu lapang, terang, digambarkan surga pada pagi dan petangnya, tidak ada lagi penyiksaan di dalamnya, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjadi mudah. Dipahami Bu? Tapi kalau di alam kuburnya sempit, kuburnya gelap, kuburnya disiksa hari-hari, digambarin neraka pagi dan petangnya, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjadi sulit. Dan aku khawatir, kata Utsman bin Affan, bekalku tidak cukup. Ya. Sekelas Utsman bin Affan yang sudah mendapatkan jaminan surga masih merasa bahwa bekalnya tidak cukup. Segitunya benar. Maka orang yang cerdas itu adalah mandan nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang bisa menahan dirinya dari kemarahan yang meledak-ledak, dari ucapan yang kotor saat marah, dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena perjalanan kita itu panjang kata Nabi. Wahai Abu Dzar, bekal yang banyak ya. Kenapa? Perjalanan kita itu panjang. Tapi ingat tadi pesan saya di awal, sekalipun pesan ini kepada sahabat Abu Dzar, pesan ini berlaku juga buat kita. Ayo bekal yang banyak-banyak gitu. Saya yakin Bu, Ibu kalau ke Samarinda, saya lihat wajah-wajah Bunda ini wajah-wajah yang bingung cara ngabisin uang ya, kelihatan. Kalau di pengajian yang lain tuh bingungnya nyari uang. Kalau para Bunda itu bingung gimana caranya ngabisin uang. Ya, kelihatan. Dari sini ke Samarinda aja mungkin Bunda bekalnya 5 juta Bu ya. Samarinda aja mana? Saya yakin kalau Bunda ke Jawa itu lebih dari itu, ya. Mungkin bisa 25 juta mungkin ya. Iya. Coba bayangin. Bahkan harga umroh dengan sangu umrohnya aja lebih banyak sangu umroh. Ya. Umroh itu 25-30 juta dapat, Bunda bekalnya 100 juta. Bayangin, ini mau pelesiran kayaknya ya. Dan bisa dipahami di sini ya. Jadi semakin jauh melakukan perjalanan, bekalnya semakin banyak. Itu sudah sunatullah lah, sekalipun kita nggak kayak orang dulu. Kalau mau jauh tuh bawa dipikul banyak-banyak, enggak. Sekarang cukup dengan yang tipis-tipis. Apa itu? ATM. ATM. Walaupun ini tipis ini sudah isinya 100 juta buat umroh, masya Allah. Contoh lah contoh. Oke. Nah Nabi menyampaikan banyakin bekal karena perjalanan kita jauh. Nah tadi gambarannya kita sudah sampai Samarinda. Masih ingat kisah ini Bu ya? Kita sampai Samarinda, ya Allah makanan nggak ada. Isinya laundry, baju kotor. Kalau baju bersih masih mending Bu, kita bisa menikmati wanginya. Ini baju kotor, baju bau ya. Ya Allah, sebel banget kan. Nah kita masih bisa makan di sana. Masalahnya kalau sudah di alam kubur, bekalnya ketinggalan. Bisa kita balik. Untuk pintu malam-malam. Nah, bangun nah. Kenapa Bu? Kalau ibu nggak cukup, tahajud itu coba nak. Kamu sedekah besok nak ya buat ibu. Kenapa? Kalau ibu habis nak ketinggalan, ya nggak bisa.
Udah selesai, sudah masuk ke alam kubur, nggak ada lagi pengajian. Ibu pernah ngeliat pocong pengajian? Hmm? Pocong silaturahmi antar blok, dari Telindung ke BDS 1 gitu ya, ada? Nggak ada. Udah selesai pengajian, ya acara selawatan, silaturahmi, arisan yang dibalut dengan silaturahmi, udah nggak ada sudah. Pocong mau rebutin apa? Arisan Magicom, nggak ada tempat nyucuknya lah di sana. Jadi pahami Bu ya, jadi udah selesai semuanya. Maka dari itu kita tahu bahwa perjalanan kita itu masih panjang, maka berbekalah yang banyak. Selanjutnya, wa khaffifil himla fa innal aqabata kaudun. Ringan-ringankanlah bebanmu, ringan-ringankanlah bebanmu karena perjalanan kita itu sulit dan terjal. Perjalanan kita itu sulit dan terjal. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya perjalanan kita itu tadi, itu baru sampai alam kubur ya, tadi Utsman bin Affan. Setelah nanti di alam kubur ada yang namanya hari kebangkitan. Ada padang mahsyar. Ya. Nah, ini sampai diabadikan itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari orang-orang akan berlari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan orang-orang akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan orang-orang akan lari dari para sahabat-sahabatnya dan juga dari anak-anaknya. Ini udah mikirnya apa? Bukan mikirin orang, sudah mikirin diri sendiri. Nah, maksud Nabi adalah ringan-ringankan beban. Kenapa? Nanti ada di akhirat itu ada orang-orang yang muflis, ada orang-orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Bukan mereka yang dulunya kaya, yang kemudian hari ini miskin. Orang-orang yang pergi berniaga, yang kemudian ketika pulang modalnya nggak balik. Bukan itu kata Nabi. Siapa wahai Rasul orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang datang menjumpai Allah dengan membawa gunungan pahala, bawa pahala umroh, pahala haji, pahala sedekah, pahala ngaji, pahala puasa, pahala bebasin tanah untuk pesantren. Banyak kok yang dibawa ke Allah tuh menghadap Allah, tapi habis sama siapa? Orang-orang yang pernah dizolimi oleh dia. Datang ya Allah, dia memang banyak pahalanya, terus aku ini dizolimi betul sama dia. Lisannya itu ya Allah, tahu silet, tahu, lebih tajam dari siletnya Allah. Pokoknya kalau saya makan di rumah, gue usah pakai sambal, dengerin dia ngomong aja udah pedes. Oh ya? Jadi pas makan tuh biasa nggak ada pakai sambal, dia ngomong, tetangga ngomong, pedes betul omongannya ya Allah. Nah, kata Allah apa yang kau kehendaki, tegakkan keadilan buat saya ya Allah. Ambil pahalanya, diambil Bu, ya Allah, diambil sekian. Datang lagi ya Allah, aku juga sama dizalimi oleh si fulan, ambil, terus sampai habis ya. Pernah cari ceritakan kalau tidak khilaf juga di sini ya. Saya ceritakan kisah ini berkenaan dengan orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa gunungan pahala, tapi ternyata habis diambil sama orang. Kalau cuman habis untung Bu, bisa ingin sampaikan buat para bunda, kalau pahala dan dosa kita tuh imbang, itu udah untung betul sudah. Untung. Kenapa untung Ustaz? Karena orang-orang yang sama timbangannya, pahala dan dosanya sama, dia akan menempati a'raf. Ibunda silahkan baca-baca surah Al-A'raf itu Bu ya. Surah Al-A'raf surah keberapa? 7. Nah, surah Al-A'raf. Nah, di sini Bunda akan menemukan kisah tentang orang-orang yang ada di A'raf itu. A'raf itu satu tempat yang tinggi yang memisahkan surga dan neraka. Jadi mereka itu kalau melihat orang penghuni surga itu ya Allah, pengen kami masuk sana, tapi nggak bisa, nggak punya pahala. Ngelihat ke neraka, ya Allah jangan sampai kami ke sana. Nah, terus kenapa nggak dimasukin ke nerakanya orang? Karena nggak ada dosanya, paham ya? Nah mereka di tengah-tengah menanti apa? Menanti rahmat Allah. Kira-kira kalau Allah ngasih rahmat, mereka bakal masuk surga atau neraka? Surga. Jadi tinggal nunggu rahmat aja Bu. Kapan-kapan juga masuk surga lah intinya. Udah di tengah aja dia posisinya. Ustaz kenapa nggak dimasukin aja ke neraka? Dia nggak punya dosa. Ustaz kenapa nggak dimasukin aja langsung ke surga? Dia nggak punya pahala. Udah tengah-tengah aja menanti rahmat Allah. Sebagaimana doa mereka, ya Allah kalau Engkau nggak merahmati kami mau di mana? Hari-hari minta rahmat dari Allah, dan nanti sudah penghuni surga sudah masuk, penghuni neraka sudah selesai, ini udah masuk. Nah, kapan-kapan juga mereka akan diangkat masuk ke dalam surga. Masih untung Bu, ternyata udah imbang pahala dan dosanya, masih datang orang. Ya Allah, dia zolim sama saya. Ini termasuk, ini ingatan juga nih buat kita, buat saya. Mungkin di antara para bunda ada yang
suka nyetel musik keras-keras ya Bu ya, atau mungkin anaknya atau mungkin saudaranya, tolong diingatkan, mungkin tetangganya lagi sakit, tetangganya lagi mau istirahat, keganggu betul dengan musik itu. Nah ini bisa diaduin ke Allah Bu, dia mau ngomong nggak berani, nanti malah ya Bu ya panjang perang dingin 5 tahun gitu ya, dengan tetangga kan gak enak kalau perang. Kalau kita perang dengan yang lain itu Bu, ya Allah, kita bahkan di media sosial sekarang ini saling caci memaki karena nggak tetanggaan aja. Kalau sudah tetanggaan itu paling kita nahan-nahan kan. Nah di akhirat boleh nuntut Bu, ya Allah saya mau tidur nggak bisa, kenapa? Gara-gara dia. Allah tahu sebenarnya gara-gara dia, ya Allah saya mau tidur pas lagi weekend nggak bisa, sebelah itu ribut aja, ribut dengan musiknya, dengan suara suara tablik akbarnya ya Bu ya. Kan di sini nggak ada yang suka marah Bu ya, paling tablik akbar kalau di rumah Bu ya. Nah itu saya keganggu, nah bisa tapi dia udah nggak ada pahalanya. Terus nggak apa-apa ya Allah, aku punya dosa ditimpahin buat dia. Ya Allah, ini udah untung nih di sini posisinya, sama posisinya ditimpahin dosa dari orang, nyusruk dia ke neraka. Tahu nyusruk Bu? Itu bahasa Inggris Bu ya, nyusruk itu bahasa Inggris. Tahu nyusruk nggak sih Bu? Terkeliwai apa ya, terjerembab. Wah ini bahasa Indonesia nih ya, ini kan guru budaya. Terjerembab ke dalam neraka atau terperosok ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara dosa orang lain. Nah makanya saya pernah tuliskan di buku pertama saya berkenaan dengan apa? Bukan istighfar biasa itu, saya tuliskan quotes. Perih itu, tau perih Bu? Perih itu bukan dapat undangan mantan guys. Perih itu bukan hanya sebatas kita saat ngupas bawang terus kemudian kena tangan kita. Memang perih sih, memang perih. Tapi ada yang lebih perih dari itu. Apa itu? Saat amal kebaikan kita, pahalanya berada dalam timbangan amal orang lain, dan keburukan orang lain itu dosanya ada dalam timbangan amal kita. Di akhirat itu, ya Allah saya umroh, mana pahalanya? Di dia. Loh kok bisa di dia? Lah kamu ngomongin dia keburukannya depan orang. Ya Allah saya kan pernah sedekah, mana pahalanya tuh di dia? Loh kok bisa di dia? Nah, kamu menyebarkan aibnya, kamu sampaikan dengan bangga si fulan melakukan ini melakukan itu. Terus ya Allah saya juga pernah berhaji loh, yang mana sana tuh, ya Allah kok bisa di sana juga pahala saya. Ya Allah, kamu menjelek-jelekan apalagi fisik ya, mohon maaf. Misalnya bunda ngeliat ada orang yang jalannya agak, mohon maaf, agak pengkor misalnya, bunda olok-olok tuh jalan ke peci. Nah itu juga sama Bu, ya Allah sampai ke orang tuh, lihat ya itu jalannya pengkor, apalagi masa matanya picek dan sebagainya. Dia nih sakit hati betul dengan ucapan model kayak gitu, ngadu dia ke Allah, bisa-bisa di mana pahalanya di dia. Nah kamu ngomongin keburukan dia, aib-aibnya dia, kekurangannya dia gitu Bu. Nah terus ya Allah, ini dosa siapa ini? Saya nggak pernah melakukan dosa model kayak gini nih, dosanya dia. Lo kok bisa dosa dia ada di saya? Kamu juga sama gitu ya, dolim sama dia, membicarakan aib, keburukan yang sudah dia tidak lakukan, dan engkau seolah-olah menceritakan bahwa aib itu terus berulang. Bisa dipahami Bunda ya? Nah ini memang nggak ada dalam hadisnya. Ini pengejauhan tahan. Ya. Pengejauhan tahan tuh gini, nanti kan di akhirat ada orang yang kaget-kaget dengan amalannya nggak ada. Di mana? Diambil sama orang yang dia dolimi. Dasarnya mana? Tadi hadis Nabi tadi, ada orang muflis namanya. Orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang pahalanya banyak diambilin sama orang. Makanya kita sampai hari ini sering dengar, nggak apa-apa Ustaz saya mah digibahin, saya lagi transfer dosa. Ya Bu ya, ingat nggak? Nggak apa-apa Ustaz dia ngomongin saya buruk-buruk saya, padahal saya sudah taubat Ustaz. Nggak apa-apa, dia sedang mentransfer pahala dia buat saya. Sering dengar kayak gitu. Itu kalau tanya hadisnya nggak ada Bu, tapi kalau rujukannya, nah itu tadi seperti itu. Jadi pahala orang yang didolimi itu, ya, dia mendolimi orang lain. Nah, sebanyak apapun pahalanya, ini bahasa kita itu pindah Bu, dioper sama Allah. Seperti itu. Jadi pahami ya. Baik. Itu yang keberapa? Yang ketiga, ringan-ringanin beban. Beban kita itu bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Apalagi kalau urusan kita urusan dunia. Kalau urusan sama Allah nih Bunda, ini bukan lagi meremehkan dosa. Kita nggak sholat 40 tahun, ternyata kita sudah jenuh dalam keburukan. Ambil wudhu, gelar sejadah, sholat dulu 2 rakaat, sholat taubat, habis itu ya Allah, maafkan saya, ampuni saya ya Allah, saya buruk betul 40 tahun ini ya Allah, saya taubat. Diterima Bu, clear, diterima sama Allah. Sekalipun kita juga diminta untuk mengkodok ya, satu-satu yang sholat ditinggalkan, puasa Ramadan yang ditinggalkan, kewajiban-kewajiban lain yang
ditinggalkan, dikodok. Tapi apakah Allah bilang gini, bosan sudah maksiat kok? Iya ya Allah, kemana aja kemarin? Nggak ada, dijulidin kayak gitu nggak ada. Taubat hari itu diterima. Tapi kalau sama orang, ibu pernah nggak sih bu dibikinin status berjilid-jilid? Tahu aja bang berubah gara-gara aku nasihatin. Besoknya lagi, alah paling juga seminggu pencitraan aja itu berubahnya. Dan kita baca dong hari-hari karena penasaran kan. Padahal belum tentu buat kita sebenarnya, tapi kita yakin buat kita itu gitu. Ya Allah. Ya bu ya, kalau sama orang panjang urusan bahkan sampai akhirat. Bukan cuman mana? Bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhirat. Maka kata Nabi apa? Ringan-ringanin beban sudah. Nanti di akhirat itu udah mah kita punya banyak beban dosa, tambah lagi beban dosa orang lain, udah diringan-ringanin dosanya. Nah mumpung Ramadan nih, ibu ya, bentar lagi Ramadan. Makanya saya sering ditanya dan saya akan jawabnya konsisten, saya akan jawabnya sampai nanti ada pengetahuan yang baru berkenaan dengan larangan ini. Ustadz gimana hukumnya minta maaf sebelum Ramadan? Bagus. Bagus. Kalau ditanya Ustadz, apa hukumnya kita minta maaf lahir batin sebelum masuk Ramadan? Bagus sudah itu. Udah bagus. Ustadz itu kan namanya menghususkan deh. Kalau memang nggak punya waktu penghususan dari sekarang lah minta. Kenapa nggak dilakukan? Memang momennya belum dapat. Nah itu dia momennya masalahnya. Ya kan? Kalau momennya mau Ramadan tuh kan dia mau nolak juga nggak enak kan mau Ramadan. Bener nggak sih? Ibu datang sama orang yang udah musuhan, datang pas Lebaran aja, dimaafin. Karena banyak tamu kan, nggak mungkin. Aku tidak akan memaafkan sampai hari kiamat. Nggak mungkin. Bu, lahir batin sama-sama dalam hati cerit donggol gitu ya. Filosofi belangkon, tahu belangkon? Depannya mulus, belakangnya gini nih. Filosofi belangkon, belangkon. Nah seperti itu gambarnya bu. Boleh aja bu minta maaf dari sekarang. Khawatir pas Ramadan berat melakukan amal kebaikan, ternyata gara-gara dosa kita masih terlampau banyak. Jadi sekarang nggak apa-apa, orang tua masih hidup minta maaf, anak-anak juga masih ada minta maaf, pasangan hidup masih ada minta maaf lagi sekarang. Minta maaf bu ya, mudah-mudahan nanti Ramadan kita Allah mudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa hukumnya boleh? Bagus aja bagus bu ya. Baik, ringankan beban karena perjalanan kita itu sulit dan terjal. Boleh sampai akhirat itu berat. Yang terakhir, jemaah sekalian, wa khlisil amala fa innan naqida basir. Ikhlaslah dalam beramal. Ikhlaslah dalam beramal karena sesungguhnya yang mencatat amalan itu adalah dia yang maha melihat lagi teliti. Dia yang maha melihat lagi teliti. Yang saya tadi berikan di mukadimah awal, saat kita melakukan kebaikan, gak ada yang melihat, masih ingat bu ya, jangan kecewa, karena memang Allah yang melihat. Kita ngasih bantuan ke orang gak ada yang muji, ya nggak apa-apa juga, karena mungkin dia memang nggak tahu, nggak melihat, dan mungkin nggak dengar tentang kebaikan kita. Tapi ingat bahwa yang mencatat kebaikan kita itu adalah dia zat yang maha melihat lagi maha teliti. Setiap kebaikan yang kita lakukan nggak ada kelewat sekecil apapun itu. Bahkan bunda dari tadi saya lihat ada yang jemur gigi ya. Ini sepanjang kajian ya, saya takut kering aja tuh ya. Senyum aja dari awal pengajian gitu kan. Nah itu dicatat bu. Ustaz ada dalilnya, ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Hatta antalqa akhaka biwajhin talqin. Bahkan hanya untuk sekedar memasang wajah ceria di hadapan saudara kalian. Maka senyum itu juga bernilai sedekah bu ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Jadi kalau ntar lagi kotak-kotak infak lewat, senyumin aja, senyumin. Kita saudaraan kok ya, geser, senyumin aja bu ya. Kalau memang nggak bawa uang lah, senyum aja, nggak daripada dongkol pakai lewat lagi tahu aku nggak bawa uang, bisa. Daripada gitu senyumin aja, senyum kiri kanan juga senyumin. Nah dari sini senyum aja. Kalau Nabi menilai kebaikan itu, maka kita nggak boleh nilai kebaikan orang itu dari satu sisi yang memang kita udah di situ. Misalnya nih, ibu udah rajin pengajian, biasa ya, saya itu alhamdulillah loh Ustaz. Walaupun saya belum lama sih pengajian, baru 15 tahun 3 bulan 10 hari. Tapi saya tuh gimana ya gitu ya, ngeliat tetangga yang belum kajian itu tasnya
gemes gitu, pengennya dia ngajak dia tuh bisa sama-sama pengajian. Boleh jadi Bunda rajin pengajian, dia rajin tahajud. Ya Bu ya. Bisa jadi nih Bunda rajin tahajud tapi dia rajin duha. Bisa jadi orang lain nih yang kelihatannya dia nggak tahajud, nggak duha gitu kan, bahkan nggak pernah ikut pengajian tapi sedekahnya kenceng. Ya Bu ya. Jadi ngelihat kebaikan itu seperti halnya Nabi. Nabi lagi duduk dengan sahabat, ada orang lewat gitu aja Bu lewat, bukan lewat depan sini bukan. Lewat aja gitu. Kata sahabat apa? Kasihan dia ya. Kenapa? Coba kita loh, nabinya masih hidup aja dia cuekin kayak gitu. Bukannya kumpul di sini sama Nabi dengerin apa nasihat dari Nabi, dia malah pergi. Apa kata Nabi? Siapa ngatakin nanti? Ini nih ini ditunjuk gitu kan? Nggak boleh. Kenapa? Dia pergi untuk menjemput rezeki untuk keluarganya. Dan kalian di sini untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Menjemput rezeki untuk keluarga wajib. Jadi kalian adalah dua orang yang sedang melakukan kewajiban. Jadi dipahami Bu? Gitu. Jadi ngelihat pernah kajian pasti jauh dari ilmu, jauh dari sunnah. Elah, nggak gitu. Boleh jadi memang dia belum belum ada kesempatan buat apa? Buat ke pengajian. Coba kalau bisa Bunda dibandingin gini. Ada orang ikut pengajian dan ada tetangganya nggak ikut pengajian tapi ngerawat mamanya yang kena stroke. Ayo coba, muliaan mana? Merawat orang tua yang stroke? Belum tentu juga, karena memang dua-duanya sedang melakukan kebaikan. Bisa dipahami Bu ya? Jadi nggak juga kayak gitu nih. Jangan sampai berpendapat bahwa dia lebih mulia walaupun nggak pernah pengajian. Nggak gitu konsepnya. Dia mulia dengan kebaikannya. Orang yang pergi taklim juga mulia dengan kebaikannya. Gitu. Ih, udah hati ini dalam tazkiyatun nafs itu bisa bahagia. Melihat yang lain belum berjilbab tapi sedekahnya kencang, ya Allah. Mudah-mudahan dengan sedekahnya nanti kalau lembutkan hatinya tuh bisa berhijab. Gitu. Nggak lagi bilang percuma sedekah. Rambut diumbar, bibirnya berkibar Bu, bayangin. Kan saya pernah sampaikan kemarin, gak ada Bu orang gibahin orang tuh mukanya datar Bu. Ada Bu, pernah ngeliat orang gibah tapi mukanya datar? Kemarin kulihat dia jalan sama laki, yang nggak tahu juga sih laki orang atau bukan, ya kayaknya sih laki orang. Nah, tahu-tahu lah ya, kita ini kan harusnya nggak boleh sama orang tuh ya. Kok bisa ya kayak gitu? Ada kayak gitu Bu? Kalau udah gibah, ekspresi mukanya Bu kemarin, dapat pokoknya Bu. Masa, pokoknya kalau masanya gitu, masa boncengan sama laki orang itu nah. Yang denger juga nggak kalah heboh, bener, cocok sih. Ini kalau dia daftar jadi apa? Jadi aktris, jadi aktor, azab kubur, dapat nih, asli bener. Iya. Orang gibah tuh pokoknya sedap betul. Kenapa sedap? Karena fazayyana lahum syaitan. Setan tuh memberikan hiasan-hiasan, memberikan bumbu penyedap rasa. Makanya kalau gibah itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore juga masih belum kelar. Masih pakai istilah besok kita lanjutin, besok. Bayangin. Kalau di sini nggak ada. Di sini ada lagi pengajian ya. Kalau di luar saya nggak tahu pokoknya. Kalau di sini kan kelewatan libur sambil gibah depan ustadznya kan nggak mungkin. Di sini nggak ada, insya Allah di luar juga enggak ya. Di pelataran masjid nggak ada insya Allah. Agak sanaan dikit, nah udah. Tadi ustadz bilang, alah cocok sudah ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Nah itu tadi 4 pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang 4 pesan kehidupan buat kita juga. Satu apa Bu? Perbaharui kapal. Kapal itu apa? Niat. Lautan itu ujiannya. Jadi eh, perbaharuilah niatan kita dalam melakukan amal, baik melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Karena apa? Karena ujian untuk mendapatkan pahala dari amalan itu dalam betul Bu, dalam. Yang kedua, perbanyak bekal. Yang ketiga, ringankan beban karena perjalanan kita itu sulit dan terjal nantinya. Yang keempat, ikhlas dalam beramal karena yang mencatat amalan kita itu adalah Dia yang Maha melihat lagi teliti. Sekecil apapun kebaikan yang mudah lakukan, sekalipun cuma punya uang 100 rupiah nih sisa belanja, masukin kotak infak, menurut kita Allah cuma 100 gitu. Nah ingat tadi ketika bersedekah juga ya Allah walaupun 100, nah mudah-mudahan ada kebaikannya. Bunda kalau melakukan amal niatannya lain nggak dapat juga. Kenapa Bu dimasukin kotak infak?
ribet Ustaz, rame betul di kantong, nah, kencrang, masukin aja kotak infak tuh. Gak gitu. Kenapa tadi melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, salah niatannya nggak dapat pahalanya. Makanya kalau cuma 500 ya Allah baru jadi kebaikan gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kalau ada yang menanyakan dipersilakan. Sampai jam 2 Bu insyaallah ya. Khusus setengah 12 ya. Silakan kalau ada yang tanyakan saya kembalikan dulu ke MC ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika berbohong demi kebaikan? Apakah ada nilai kebaikan? Berbohong yang diperbolehkan itu 3 yang sering kita dengar ya. 1 untuk siasat perang. Yang kedua mendamaikan 2 saudara yang sedang berselisih. Yang ketiga berbohong untuk pasangan untuk bertujuan menyenangkan pasangan. Nah ini yang boleh. Misalnya berbohong untuk mendamaikan saudara biasanya. Si A, si B lagi panas-panasnya hubungannya. Nah kita si C bilang ke si A, si B itu nyesel betul melakukan seperti itu ke kamu. Dia tuh mau minta maaf tapi bingung mulainya dari mana. Benar dia bilang itu, benar. Ya kah? Iya. Nyesel juga aku. Nah si C kita ini datang ke si B, dia tuh nyesel sebenarnya. Dia tuh pengen minta maaf juga sama. Dia juga bingung mulainya dari mana. Kalau kamu nggak percaya, coba aja ketemu. Mau aku ketemuin gitu ya. Padahal si A itu gak juga bilang gitu. Dia cuma bilang apa? Iya nyesal juga aku. Gitu kan? Dia kasih bumbu-bumbu nih bohong-bohong dikit-dikit gitu supaya si A dan si B itu rukun lagi. Itu boleh. Dan jangan jadi enamam pengadu domba. Jadi kompor meleduk. Tuh kompor meleduk. Ini udah hangat nih hubungan, dipanasin ya. Ini tolong-tolong tahun-tahun kayak gini ya. Tolong-tolong. Miris juga ya melihat ustadz-ustadzah gitu ya, ada yang dikenal guru ngaji ini tahun-tahun politik, jadi agak berat juga kita bacanya. Ya Allah, saya bilang ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni saudara-saudara hamba ini. Telajak itu terlanjur mengucapkan atau menuliskan kalimat yang kurang pantas. Lagi emosi Bu ya, namanya juga tahun seperti ini. Nah, jangan jadi kompor. Ya Bu ya, jangan ngomporin si A, ngomporin si B, enggak, jadi tengah. Kenapa An-Namam itu kata Nabi menjadi orang yang paling banyak mendapatkan siksa di alam kubur. Selain yang satu tidak suci dalam istinja, yang satu adalah An-Namam yang suka mengadu domba. Nah kalau kita jadi orang yang ketiga, pihak ketiga yang mendamaikan dan dengan cara bohong, boleh? Boleh, supaya damai. Bisa dipahami ya? Nah sama termasuk bohong kepada pasangan hidup, tapi yang baik-baik. Ibu ngambil pinjol, ini ayah dapat bantuan ya, bantuan dari mana, ada tetangga kita ngasih bantuan, padahal itu kan bohong buat kebaikan, bukan bohong buat kebaikan. Itu justru jadi bumerang nanti kalau pas nggak kuat bayar ditelepon sana sini gitu kan, nama kita tersebar. Nah kali itu yang nggak boleh. Kayak misalnya bohong buat pasangan itu, si suami pulang bawa martabak, ya ibu baru aja selesai makan sama anak-anaknya, Bunda, pasti Bunda lapar. Ya kita makan. Mana ya lu yang gede, Bu, yang jumbo lagi dia pulang ya Allah. Nah, Ibu pergilah ke dapur. Loncat-loncat sebentar. Biar turun tadi ya. Jadi yang ada sih turun. Turun, nah ada masuk. Ya ayah ya Allah, ayah tahu banget Bunda lagi lapar, dalam hati. Di sini Bu udah penuh gitu kan. Tadi karena Bunda ngambil, anak gak habis, Bunda juga yang habisin Bu ya. Udah makan aja semampu Bunda ya. Jangan juga kamar mandi dibuang, gitu balik lagi ya enggak. Udah makan barengin suaminya. Atau misalnya suami juga sama, suami berbohong dia sudah makan, suami berbohong misalnya kerjanya apa ada tekanan tapi dia bilang nggak apa-apa Bu, ini cuma urusan apa biasa aja, salah paham, udah nggak usah dikejar-kejar. Bohong seperti itu boleh. Ibu boleh bohong untuk menyenangkan pasangan, boleh. Kayak tadi gambarnya Bu ya, ibu udah makan ngakunya belum, bunda lagi apa ya, ya pokoknya bohong untuk pasangan, menyenangkan pasangan itu boleh, dengan catatan tidak melanggar syariat ya, nggak boleh melanggar syariat. Nanti kalau bunda berbohongnya melanggar syariat, suami bunda juga nanti akan berbohong atas nama syariat itu. Contohnya gini, melanggar syariat maksudnya, misalnya ayah ayah yakin gak punya yang lain, demi Allah Bu, ayah nggak punya yang lain, cuman yang baru dalam hati ya, yang lain nggak ada Bu, tapi yang baru ada. Nah dia bohong tuh, kenapa masa bohong? Ustaz biar membahagiakan istri, ayo mau digituin. Nah, tapi kadang memang ibunya juga agak bermasalah. Jawab jujur Bu ya,
Ibu mau punya suami yang jujur? Jawab yang betul lu, Bu. Jangan tegang, ini bukan Jumatan ya, ya. Ibu mau punya suami yang jujur? Ibu mau punya suami yang berkata jujur? Nah, ibu siap mendengarkan yang sejujurnya? Tuh, enggak ya, Bu ya. Ibu bilang mau suami yang jujur. Suami mau jujur, ibu marah. Ibu mau jujur, jujur atau enggak? Mau jujur. Siap ketika suaminya menyampaikan kejujurannya. Nah, siap. Ya Allah, catat ya Allah gitu ya. Tapi bukan yang itu. Iya, paham ya. Nah, kalau Bunda pengen mendapatkan suami yang jujur, maka mulailah belajar jujur kepada suami. Dan kalaupun harus berbohong, berbohong yang sesuai dengan syariat. Jangan sampai berbohong yang melanggar syariat. Khawatirnya nanti suami juga akan berbohong yang melanggar syariat. Dan sebagai penutup, ini kadang-kadang nanya lagi kan. Nah, sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa keburukan yang didapatkan dalam keluarga itu biasanya relate dia, Bu, nyambung, yang paralel. Contohnya ada satu kitab yang bernama Risalah Kusyairiyah yang disusun oleh apa namanya Imam Kusyairi. Dalam kitab Risalah Kusyairiyah itu ada satu kisah seorang wanita itu dipegang sama tukang penimba air yang memang biasa dipekerjakan di rumahnya. Jadi dia ini suami istri karena sudah punya usaha, punya ini toko emas. Nah, si istri ini di rumah nih, istri ini di rumah. Kemudian yang biasa menimba air zaman dulu ya, berarti kalau menimba air zaman dulu biasa itu dia cuma dari sumur masukkan ke kamar mandi, dari sumur udah gitu aja. Ternyata di hari itu dia berbuat yang tidak senonoh sama istri yang tuan rumah ini. Dipegang, teriakan, akhirnya disuruh pergi. Ketika datang suaminya ditanya, pertanyaannya sederhana. Setelah ucapan salam, jawab salam, sudah duduk ditanya gini. Kemaksiatan apa yang kau lakukan hari ini? Enggak ada, aku biasa aja di toko. Kemaksiatan apa yang kau lakukan hari ini? Kenapa si bun ngomong sudah? Enggak, ayah jujur dulu. Ada kemaksiatan kah yang ayah lakukan hari ini? Baru jujur, iya bun, tadi ayah khilaf. Jadi biasanya Bu, kalau Ibu pernah pergi ke toko emas Bu ya, pengen ngukur-ngukur apa namanya? Gelang, cincin. Nah, biasanya nih orang ini kalau nyuruh dia ngukur sendiri. Ibu pakai aja tali yang ini kemudian diukur, pasnya yang mana gitu. Ini enggak Bu, karena saking ngelihat mungkin mulus, mungkin ada ukir-ukirannya gitu ya di kuku-kukunya gitu. Jadi langsung naik dia hasap disentuh. Padahal nggak pernah Bu nyentuh lawan jenisnya, nggak pernah. Paling dikasih cincin yang ini pas nggak, yang ini pas nggak, ini pas gitu aja. Atau dikasih tali untuk mengukur ukuran lengannya. Ini nggak dipegang Bu, dipegang, diginikan gitu kan. Apa kata si wanita ini? Nah, untuk itulah hari ini Allah menghukum saya dengan cara seperti itu juga. Tahu si budak itu, bukan si budak maksudnya dia budak rendah, bukan. Maksudnya si budak itu maksudnya pembantu. Tahu yang biasa ngangkat air? Ya kenapa? Dia telah berbuat yang tidak senonoh kepada istrimu. Kenapa? Dia memegang tangan saya hari ini. Gak pernah ya udah tahu benar ngangkatin air. Gak pernah kayak gitu. Dan di hari itu dia menyentuh tangan saya. Dan saya tidak memarahi dia. Kenapa? Karena saya yakin ada dosa. Paham Bu ya? Jadi dosa yang dilakukan oleh suami itu ngefeknya ke istri. Nah, dosa yang dilakukan oleh istri itu juga ngefek biasanya ke suami. Jadi pahami ya. Nah, kita sama-sama minta perlindungan sama Allah supaya apa? Supaya Allah lindungi pasangan kita dan Allah juga melindungi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kita tutup dengan doa dulu. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Yang hari ini hatinya dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang hatinya gundah gulana, Allah berikan ketenangan. Yang hari ini hatinya masih penuh dengan amarah, dendam, Allah redakan kemarahan, Allah hilangkan dendamnya. Dan mudah-mudahan Allah titipi kita hati-hati yang lembut, hati-hati yang mudah untuk bisa memaafkan dan mudah juga untuk meminta maaf. Dan mudah-mudahan Allah titipi kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berikan pasangan yang di dalamnya ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan Allah bahagiakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qul qouli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.